Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya Ninengah Karyaningsih, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SD Negeri 2 Kawan, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya, Idewa Bungaluari Noviana Dewi. Beliau seorang guru sekaligus wali kelas 6A yang sudah diobservasi. Dan kali ini juga saya ditemani oleh Bapak Putu Adi Surya. Beliau adalah pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bangli. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selamat pagi Bu Guru, gimana kabarnya pagi ini? Kabar saya baik. Selamat pagi juga Pak Putu, gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, sudah ketemu hari ini, hari Senin dengan ibu-ibu yang sangat cantik ini. Semoga sebentar pasca observasinya dapat berjalan lancar gitu. Terima kasih Pak Putu. Bu Gung, apakah hari ini Bu Gung ada waktu untuk bersedia untuk saya wawancarai? Saya bersedia untuk diwawancarai. Baik, terima kasih Ibu. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Gung Ari terkait dengan pelaksanaan observasi atau pembelajaran kelas yang sudah Ibu lakukan. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung pada hari Selasa yang lalu? Ya Bu, perasaan saya waktu observasi itu saya merasa sangat tegang karena mungkin waktu itu pertama kali saya diobservasi sama rekan saya. Biasanya saya diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Ya Bu, proses pembelajaran yang Ibu lakukan walaupun masih ada rasa tegang, tapi sudah berjalan dengan lancar dan baik. Jadi bisakah Ibu bercerita kembali area yang dikembangkan pada saat observasi kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik Bu, untuk area pengembangan yaitu diharapkan peserta didik itu mampu meningkatkan hasil belajar dari peserta didik pada topik menentukan kesamaan rasio dengan menggunakan pakai rasio dan menentukan rasio bagian terhadap bagian rasio bagian keseluruhan. Nah itu pengembangannya, dan untuk aspeknya itu penilaiannya aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama itu saya membuat belajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, kemampuan dan keahlian dari peserta didik. Seperti itu langkah yang saya lakukan. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi area pengembangannya yaitu kemampuan siswa memahami materi ajar serta meningkatkan hasil belajar peserta didik itu pada topik kesamaan rasio, rasio bagian terhadap bagian, rasio bagian terhadap keseluruhan. Nah sekarang dari keseluruhan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan begitu juga Bu ya. Nah menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil sesuai harapan Ibu atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu. Namun ada beberapa kekurangan yang terjadi dalam kelas, misalnya yaitu dalam memotivasi keaktifan siswa dalam mengetahui perannya dalam kelas. Seperti itu. Oke Bu, berarti kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berjalan baik walaupun masih ada kekurangan ya Bu ya. Nah menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran Bu? Ya, kendala yang saya hadapi saat proses pembelajaran kemarin
siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Misalnya karena sebagian dari peserta didik itu belum mengetahui perannya dalam kelompoknya, Bu. Seperti itu kendala yang saya hadapi. Oke, Bu. Nah, dari kendala itu kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Hal itu bisa terjadi itu karena beberapa siswa itu mendominasi diskusi, Bu. Sedangkan yang lainnya hanya sebagai cenderungnya itu hanya mendengarkan dari temannya, seperti itu. Nah, tadi Bu mau bilang ada siswa yang selalu itu mendominasi saat diskusi dan ada juga cenderung hanya mendengarkan. Berarti menurut Ibu menjadi penyebab sebagian murid itu kurang terlibat atau itu tidak hanya mendengarkan ya dalam diskusi kelompok itu, kira-kira apa penyebabnya, Bu? Mungkin penyebabnya karena mereka belum percaya diri dan tidak merasa punya ide yang cukup untuk menyampaikan sama kelompoknya. Saya juga belum sempat membimbing semua kelompok secara merata dalam kerja kelompok siswa peserta didik ini. Wah, itu pengamatan yang bagus, Bu Gung. Nah, sekarang menurut Bu Gung, apa yang akan menjadi pembelajaran itu akan menjadi berjalan baik dalam proses diskusi tadi itu? Kira-kira kiat Ibu Gung itu apa? Menurut saya secara pribadi itu kelompok-kelompok sudah bekerja sama dengan baik dan sebagian besar siswa tampak menikmati aktivitasnya. Saya juga melihat ada beberapa siswa yang berusaha mendorong temannya untuk ikut berbicara dalam kelompok. Jadi siswa itu temannya mendorong siswa temannya yang lain untuk berdiskusi bersama-sama di dalam kelompok. Oke, sangat bagus sekali ya Bu Gung ya. Itu tandanya bahwa dalam pembelajaran yang Ibu Gung lakukan itu sudah terlihat dinamika positif di kelas. Menurut Ibu, apa yang bisa ditingkatkan lagi untuk membuat diskusi itu lebih inklusif? Mungkin saya akan membuat aturan supaya setiap siswa punya kesempatan berbicara atau memberikan panduan lebih jelas tentang peran dalam masing-masing kelompok. Itu ide yang sangat baik itu, Bu Gung. Jadi apa sih tujuan yang ingin Ibu capai untuk diskusi kelompok ke depannya? Tujuannya itu saya ingin semua peserta didik lebih aktif, bahkan yang biasanya pasif, yang kurang percaya diri, supaya mereka merasa berkontribusi dalam diskusi kelompoknya. Oke, berarti semua murid itu Ibu harapkan aktif dalam diskusi kelompok. Nah, sekarang langkah apa yang Ibu pikirkan? Mungkin ide apa yang Ibu punya untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mencoba menetapkan peran dalam setiap kelompok, seperti sebagai moderator, sebagai pencatat materi, dan sebagai penyaji dari. Selain itu, saya juga akan memberikan pertanyaan pemicu yang dapat dijawab oleh semua siswa di dalam kelompok ini. Nah, itu rencana yang sangat bagus loh, Bu. Nah, kira-kira Bu Gung hari ini dalam mengimplementasikan, Ibu itu akan melakukannya sendiri atau perlu dukungan dan bantuan pihak lain, Bu? Dalam pengimplementasiannya mungkin saya butuh masukan lebih lanjut dari rekan sejawat, terutama Bu Yani, tentang cara membagi peran dan merancang pertanyaan pemicu yang efektif. Oke, tentu Bu Gung, nanti saya pribadi siap kita berkolaborasi ya. Nah, kita bisa meningkatkan nanti dengan praktek baik juga. Kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk membahas hasilnya ya. Nah, sebelum saya akhiri percakapan hari ini, saya mau tahu gimana perasaan Bu Gung Ari tentang kegiatan percakapan pasca observasi. Perasaan saya, jujur saya merasa sangat senang dan bersyukur mendapat kesempatan terpilih dalam kegiatan supervisi ini. Tentunya banyak hal yang dapat dari kegiatan observasi akademik ini. Jadi saya
cuci dengan alur kita dan mendapatkan pengalaman baru, dapat menggali pengetahuan. Saya juga memunculkan ide-ide baru dari diri saya sendiri, dan dalam kegiatan ini saya juga dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas, misalnya menyusun rencana aksi dan tindakan lanjut dalam kegiatan kelompok. Dan menurut saya kegiatan cuci ini sudah membawa dampak positif bagi saya sebagai guru untuk memimpin pembelajaran yang berpihak pada anak. Syukur kalau begitu Bu Gung Ari, Bu Gung senang, saya juga senang jadinya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga semua rencana Ibu itu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak pengajar praktek kita, yaitu Bapak Putu Adi Surya, untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah kami lakukan. Untuk waktunya kami silakan. Sebelumnya Om Swastiastu, Bu Nengah Karyaningsih dan juga Bu Gung Ari sebagai coachee yang menjadi rekan sejawat Bu Karyaningsih, membantu Bu Karyaningsih dalam penyelesaian tugas aksi nyata modul coaching di pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Bu Nengah Karyaningsih. Berdasarkan apa yang sudah saya lihat tadi pada saat melakukan percakapan pasca observasi dengan menggunakan pendekatan coaching berbasis alur Tirta. Di sini ada pun beberapa umpan balik yang ingin saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu pada Bu Yani dan juga Bu Gung Ari karena sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mungkin yang banyak menerpa kita akhir-akhir ini, tidak hanya sebagai guru namun juga sebagai anggota masyarakat, sebagai juga anggota keluarga, tapi ibu-ibu sudah mampu untuk melaksanakan percakapan coaching ini dengan baik. Persiapannya sudah sangat bagus sekali. Nah, adapun umpan balik yang ingin saya sampaikan di sini, sebelumnya mohon izin terlebih dahulu untuk menyampaikannya bahwa di coaching ini ada tiga prinsip yang mesti kita perhatikan. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Tidak seperti pendekatan lainnya mungkin ada pendekatan mentoring atau konseling di mana pendekatan tersebut itu menitik beratkan pada ada yang lebih ahli atau yang lebih paham dengan yang kurang ahli atau yang kurang paham. Tapi di sini prinsipnya untuk coaching itu kemitraan, artinya setara. Jadi Ibu Karyaningsih itu adalah meskipun sudah ikut guru penggerak, Bu Gung Ari ampunang itu merasa bahwa Bu Kadek Yani ini lebih dari Ibu ya. Ini prinsipnya setara, saling melengkapi ya. Komunikasinya nanti berlangsung dua arah, tidak melulu dari Bu Karyaningsih yang memberikan saran. Jadi Bu Karyaningsih tidak memberikan saran kepada Bu Gung Ari, tapi Bu Gung Ari lah yang menentukan sendiri apa solusi yang akan dilakukan ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran dari Bu Gung Ari. Jadi tadi sudah kemitraannya sudah saya lihat nampak, di mana Bu Karyaningsih tidak menggurui atau tidak memberikan saran terhadap Bu Gung Ari, tapi Bu Gung Ari lah yang menemukan sendiri sarannya atau solusi yang akan dilakukan, dan tujuannya itu sudah ditetapkan oleh rekan sejawat yaitu Bu Gung Ari sendiri, bukan merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Bu Kadek Yani. Selanjutnya untuk proses kreatif sudah berjalan dua arah, ya, artinya bukan Bu Kadek Yani saja yang memberikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu pada Bu Gung Ari, tapi Bu Gung Ari malah lebih banyak berbicara di sana, ya. Itu juga sudah merupakan proses kreatif, dan Bu Kadek Yani juga sudah
mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Gumari sehingga percakapannya berlangsung lancar, di mana Bu Kadek Yani dapat memberikan respon atau dapat memberikan umpan balik yang tepat terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Gumari, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah dapat menggali, sudah dapat membuat Bu Gumari itu dapat mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan solusi yang ingin diterapkan tanpa Bu Yani memberikan saran secara langsung. Itu sebenarnya esensi dari coaching ini. Jadi kalau seperti itu pendekatannya, nanti Bu Gumari tidak merasa digurui oleh Bu Kadek Yani ya. Jadi Bu Gumari itu dapat juga merangsang proses kreativitas dalam dirinya, bisa menemukan solusi sendiri. Artinya kedepannya Ibu Gumari dapat mandiri menemukan solusi tanpa harus menunggu solusi dari rekan lainnya. Kan kalau kita menemukan solusi sendiri, kita akan lebih berkomitmen untuk menjalankannya, daripada menerima saran dari orang lain. Belum tentu itu cocok untuk diri kita ya. Saran orang lain itu kadang mungkin tidak sesuai dengan kondisi kita. Kalau dari diri sendiri kan sudah sesuai dengan apa yang kita kondisinya. Nah, juga telah sesuai dengan prinsip yang ketiga, yaitu memaksimalkan potensi, di mana sudah ada tindak lanjut konkret dari apa yang sudah dilakukan tadi. Sudah ada rencana-rencana apa yang ingin dilakukan tadi, sudah konkret itu. Jadi tindakan konkret itu juga berasal dari Bu Gumari, bukan atas saran yang diberikan oleh Bu Kadek Yani. Dan percakapan juga sudah diberikan apresiasi dari Bu Kadek Yani, sudah memuji apa yang sudah berhasil disampaikan oleh Bu Gumari, dan juga diakhiri dengan kesimpulan dari Bu Gumari sebagai rekan sejawat yang diobservasi oleh Bu Kadek Yani. Jadi secara keseluruhan sudah sangat luar biasa Bu, terima kasih banyak, sudah sangat memenuhi indikator-indikator dalam praktik coaching. Semoga apa yang ditampilkan hari ini, karena Bu Kadek Yani adalah CBT pertama di sekolah ini, semoga nanti berlanjut mungkin tidak kepada Bu Gumari aja, tapi juga kepada rekan sejawat lainnya dalam praktik supervisi akademik. Mungkin kalau belum bisa sekarang karena udah mau habis semester ini, mungkin di semester selanjutnya, di tahun pelajaran selanjutnya, agar dapat diterapkan lagi praktik coaching ini untuk membantu rekan sejawat memperbaiki atau meningkatkan pembelajarannya di kelas. Itu saja Bu, mungkin ada tanggapan dari Bu Kadek Yani atau Bu Gumari, atau mau ada penyampaian, dipersilakan mungkin. Terima kasih Pak Putu atas umpan baliknya. Yang saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak dengan apa yang telah kami lakukan hari ini. Pak Putu berkenan untuk memberikan umpan balik. Saya pribadi, Pak Putu akan menjalankan semua yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Kedepannya mudah-mudahan mutu pendidikan di SD 2 Kawan ini bisa lebih maju. Mungkin dari Bu Gumari ada tanggapannya? Ya. Kalau sudah, sekali lagi kepada Bu Gumari sama Pak Putu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Demikian percakapan pasca observasi kami, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Parang Santi. Om Santi 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 Om.